Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya paparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Irma SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Banjar, SMP Negeri 6 Martapura. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, di mana keempat modul tersebut adanya saling keterkaitan. Mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita lihat pada filosofi Ki Hajar Dewantara bagaimana seorang guru untuk bisa menuntun peserta didiknya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Untuk itulah diperlukan adanya nilai dan peran guru penggerak untuk bisa mencapai tersebut. Kemudian dengan nilai dan peran guru penggerak inilah kita dapat mencapai visi guru penggerak untuk menuju suatu terciptanya budaya positif yang nantinya budaya positif inilah turut mendukung terlaksananya pendidikan sebagaimana yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita kilas balik kembali tentang seperti apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk membentuk adab dan perilaku positif murid. Kemudian lanjut ke modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 yang sudah kita ketahui, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan juga mandiri. Peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut ke modul 1.3 tentang apa itu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah-langkah yang disebut dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan menggunakan tahapan BAGJA. BAGJA di sini adalah suatu akronim BAGJA. B-nya yaitu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya yaitu atur eksekusi. Nah, setelah kita masuk ke modul 1.4 tentang budaya positif, apa keterkaitannya? Yang pertama, dari tahapan BAGJA tadi, lalu muncullah suatu pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, refleksi dari pemahaman keseluruhan materi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Apa yang menarik yang di luar dugaan? Baiklah, kita bahas satu-satu. Konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul 1.4 diantaranya disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu, kata disiplin berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Teori kontrol ada 5 posisi kontrol guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer.
Adapun kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Teori motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Lalu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa dengan kesadaran penuh melakukan keyakinan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan, diantaranya menstabilkan identitas, yang berikutnya itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lalu apa hal-hal yang menarik bagi saya setelah mempelajari topik-topik bahasan pada modul 1.4 ini? Yang pertama yaitu posisi kontrol guru yang ada 5 itu. Kadang itu menarik sekali bagi saya ketika kita ada suatu permasalahan, kita berada pada posisi mana seperti itu. Dan saat mempelajari segitiga restitusi, mungkin sebelum mempelajari ini kita pun ketika menghadapi suatu permasalahan siswa, kita melakukannya sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Tapi kita belum tahu, oh itu loh yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, oh itu loh namanya validasi tindakan. Jadi itu menarik sekali bagi saya mempelajari topik-topik pada modul 1.4 ini. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Apa perubahan pola berpikir saya? Yang pertama, untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu budaya positif lahir dari adanya disiplin positif, terus juga lahir dari adanya keyakinan kelas, terus tadi dari motivasi, terus posisi kontrol guru, dan adanya segitiga restitusi, sehingga untuk menciptakan budaya positif itu perlu adanya kerjasama dan kolaborasi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya penerapan konsep-konsep ini, konsep-konsep inti, yaitu dalam menangani siswa ketika melakukan kesalahan. Dimana cenderung saya itu pribadi yang tipikal penghukum mungkin ya. Jadi ketika saya memposisikan diri sebagai pemantau, saya lihat, terus juga sebagai teman melakukan pendekatan dan cenderung berakhir di suatu pemberi hukuman ya. Jadi setelah mempelajari ini, saya menjadi tahu bahwa ternyata posisi kontra guru itu ada yang lebih bijak lagi, yaitu sebagai seorang manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah ketika mengalami posisi sebagai penghukum, misalnya dalam menanggapi permasalahan siswa, sebenarnya itu juga dilematis sekali ya, karena menghukum di sini kadang bukannya malah siswa itu menjadi lahir kesadaran, kadang juga malah seperti apa ya, seperti siswa itu resisten akhirnya. Jadi itu suatu hal yang saat ini mudah-mudahan bisa dapat saya rubah pastinya dengan setelah mempelajari materi-materi pada modul ini. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Oh iya, ada sekali yang perlu diperbaiki. Contoh tadi, posisi sebagai penghukum. Menurut saya itu cukup baik, karena apa? Karena cukup membantu untuk lahirnya disiplin siswa. Cuma apa yang perlu diperbaiki, sebaiknya setelah saya berpikir, posisi penghukum itu boleh, tetapi tidak langsung. Artinya setelah melalui tahapan-tahapan, dan akan lebih bijak jika kita memposisikan diri sebagai manajer dulu. Sebagai manajer misalkan kita sudah memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahannya, bila mana masih dalam tahapan-tahapan itu masih belum berhasil, maka bisa saja posisi penghukum diambil, tapi bukan itu titik utamanya ya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sudah paling sering pakai?
dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Ya, seperti halnya tadi yang saya sampaikan, dari kelima posisi kontrol tersebut yang paling sering itu cenderung posisi penghukum ya. Memang hukuman di sini tidak selalu hukuman yang berat, kadang verbal, kadang hukuman-hukuman ringan yang tadinya diharapkan dapat membentuk kedisiplinan siswa untuk motivasi intrinsiknya muncul agar bisa lebih baik. Nah, setelah ini mungkin posisi yang lebih sering saya gunakan sepertinya teman atau mengarah ke manajer untuk bisa lebih mendekatkan diri pada pola pikir peserta didik ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Demikian tadi penyajian dari saya terkait modul 1.4. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.